Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ja'ar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun wa yasihhu sulhu. Pembahasan ini tentang sulh. Sulh itu apa? Perdamaian. Nah. Kenapa perdamaian itu kan dibahas di sini? Karena menyelesaikan perdamaian, menyelesaikan permusuhan atau perselisihan, menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang. Kenapa? Kadang perselisihan yang terjadi karena masalah hutang, nah, karena masalah jual beli, karena masalah pesanan yang tidak sesuai dengan persyaratan itu yang disyaratkan, karena masalah rahan gadaian itu, mereka itu kan berselisih di situ. Nah, disebutkan dalam babul muamalat karena kadang terjadi tukaran. Kita mau menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang ini, berarti apa? Dengan tukaran, ditukar, diganti. Orang ini tidak bisa bayar, contohnya orang ini punya utang, nah, dia diminta bayar hutangnya, lunasin hutangnya, orangnya nggak bisa, terjadi masalah. Nah, yang mengutangi dia itu dia marah, itu minta uangnya sekarang. Yang pinjam uang itu orangnya nggak bisa bayar, berarti biasa terjadi apa? Di situ pertengkaran terjadi, permasalah. Maka bisa hutang itu bisa ada apa? Bisa dimaafkan, dimaafkan semuanya, bisa dimaafkan separuhnya, bisa ditukar dengan barang yang lain. Nah, karena itu ada tukarnya, maka termasuk apa? Seperti akad jual beli. Nah, karena itu disebutkan dalam kitab Al-Muamalat. Nah, walaupun menyelesaikan permasalahan ini, pertengkaran yang terjadi, biasanya itu disebutkan dalam babul qadha. Yang menyelesaikan perselisihan itu kan kewajiban siapa? Kewajiban hakim, pengadilan. Tapi karena dalam menyelesaikan masalah ini, perselisihan yang terjadi, nah, kadang ada yang dimaafkan semua sebagiannya atau ditukar dengan barang. Nah, maka disebutkan dalam kitab Al-Muamalat. Katanya faslun wa yasihhu sulhu, babus sulhi. Nah, katanya wa huwa lughatan qat'ul munaza'ah, memutus atau menghentikan perselisihan atau permusuhan. Nah, itu namanya apa? As-sulh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Fa aslihu, damaikanlah antara mereka, antara saudara kalian. Nah, dalam surat An-Nisa juga, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Maka menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri. Satu orang dari pihak suami, satu orang dari pihak istri, di menyelesaikan masalah yang terjadi antara suami istri. Namanya sulh. Was-sulhu khair. Disebutkan dalam Al-Quran, as-sulhu khair. Surat An-Nisa juga itu disebutkan
la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulima. Kan yang lain kata apa? Au islahun bainan nasi, atau mendamaikan antara orang. Maka sulh apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Wajib. Karena termasuk kewajiban umat Islam itu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara orang-orang Islam juga. Tapi kewajiban pertama itu kan kewajiban hakim. Kenapa? Karena dia yang kalau benar menyelesaikan, semua orang Islam itu kan wajib taat. Kenapa? Kalau hakim, kenapa dibikin pengadilan? Untuk menyelesaikan perselisihan. Karena pengadilan itu kan punya kekuasaan. Orang yang tidak setuju, walaupun nggak setuju, dipaksa dengan keputusan pengadilan. Oh, saya nggak setuju itu, ya itu. Karena hakim yang adil, pengadilan itu yang adil, melakukan keputusan itu sesuai dengan syariat, ada saksinya, kemudian dilihat itu semua masalah itu kan dari semua arahnya. Ternyata si fulan ini yang salah, ini yang benar. Maka dia apa? Diambil dari orang yang salah, dikembalikan ke orang itu yang benar. Orang yang salah ini gak setuju ini, kamu langsung gak setuju. Nah, setuju atau tidak, itu harus kamu taat. Katanya faslun, wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Boleh kita mengadakan sulh, perdamaian antara dua orang, walaupun di situ ada pengakuan. Berarti ada yang namanya, contohnya, si fulan ini A, dia bilang Z sama ini, contohnya, Ustadz Windra itu bilang, Ustadz Herman ini punya hutang, orangnya itu pinjam uang dari saya tapi tidak mau mengembalikan. Kita tanya, benar? Katanya, ya benar. Itu namanya apa? Dia mengaku. Ya kalau sudah mengaku, itu kan dia punya utang, belum dilunasin. Kewajibannya apa? Lunasin aja. Kenapa kita bikin perdamaian? Berarti dalam madhab Syafi'i itu boleh kita bikin perdamaian, walaupun orang yang digugat, ya. Walaupun orang yang digugat itu kan dia mengaku, ya benar saya punya itu. Kenapa? Karena ada madhab yang mengatakan, madhab yang lain, madhab apa itu yang mengatakan tidak sah kita bikin perdamaian kecuali dalam keadaan orang itu kan tidak mengaku. Tidak mengaku, dia mengatakan enggak, saya tidak itu. Baru terjadi apa? Perselisihan. Kenapa? Karena Ustadz Windra itu mengatakan, saya punya utang, gimana? Di tanggungan Ustadz Herman. Ustadz Herman mengatakan, enggak ada, saya enggak pinjam uang. Dalam keadaan dua-duanya itu kan tidak punya bukti. Nah, maka karena ini Ustadz Herman kan tidak mengaku, ini itu kan masih mengatakan saya punya hak di tanggungan dia. Berarti ini sebab yang bisa menjadikan apa? Masalah antara duanya. Nah, maka di situ kita masuk bikin perdamaian. Maka madhab yang mengatakan kalau orang yang digugat itu dia sudah mengaku, apa fungsinya, apa faedahnya kita bikin perdamaian? Kenapa? Karena dia sudah mengaku, berarti kewajiban kamu harus bayar. Berarti di situ nggak ada masalah. Tapi dalam madhab Syafi'i mengatakan, ya walaupun kadang orang itu kan mengaku, benar saya itu ada hutang, tapi orangnya nggak bisa bayar. Kenapa? Nggak punya uang. Berarti
Ustadz Idra, kenapa dia marah sama Ustadz Irfan? Bukan karena dia nggak mau bayar, orangnya nggak mau, tidak mengaku. Orang itu mengaku, benar. Tapi orangnya nggak bisa bayar. Berarti terjadi masalah karena tidak bisa bayar. Baru kita masuk sekarang itu mendamaikan antara duanya. Gimana didamaikan itu? Boleh kita minta, Ustadz ini berapa itu utangnya? 10 juta. Orang nggak bisa. Kalau 10 juta itu kenapa? Terbatas. Ya. Maka kamu maafkan sedikit. Harus dimaafkan itu sedikit, sebagian dari uangnya. Ya udah, bayar berapa? 7 juta. Ya udah. Berarti sekarang kamu 7 carilah. Karena sudah dimaafkan 3 juta. Seperti yang Rasulullah SAW bilang sama sahabat. Mungkin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa? Ketika melihat Rasulullah itu kan ada 2 sahabat itu yang apa namanya itu kan ada pertengkar, 2 itu kan dengan suara. Maka Rasulullah keluar. Rasulullah tanya, kenapa 2-nya itu kan bertengkar orangnya? Ini satu minta dibayar hutangnya, yang satu itu nggak mau bayar. Kayaknya yang punya hutang itu kan Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Maka Rasulullah itu bilang sama Sa'ad, separuhnya. Artinya maafkan dia separuh. Langsung dia bilang, maafkan, saya maafkan dia. Langsung. Nggak bilang, itu harta saya. Ketika Rasulullah nggak bilang, Rasulullah diisyaratkan aja setengahnya. Orang itu, ya udah saya maafkan dia setengah. Rasulullah langsung bilang itu sama. Sekarang coba berdiri, carilah setengahnya, carilah yang lain. Harus bayar. Kenapa? Karena dia sudah maafkan kamu dengan setengah, separuh dari hutangnya. Sekarang tugas kamu harus kamu cari yang sisanya. Nah, maka Rasulullah itu mengatakan untuk Sayyidina Sa'ad atau siapa itu separuhnya dimaafkan. Makanya langsung dimaafkan setengah. Karena itu dalam madhab Syafi'i katanya wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Walaupun orang yang digugat itu orangnya itu mengaku, tapi tetap masih boleh dilakukan perdamaian. Kenapa? Karena perselisihan kadang terjadi bukan karena itu. Karena dia itu masih mengingkari, tidak mengaku, bukan. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwal. Dalam masalah harta. Nah, kenapa? Karena ada setiap orang itu kan punya hak, punya harta. Harta itu yang bisa dimiliki. Haknya itu tidak bisa seperti apa? Hak qisas. Haknya itu apa namanya? Kan ada qisas yang bisa ditukar dengan harta. Seperti apa? Diat. Nah, tapi ada hak qisas, hanya kamu punya pilihan. Minta qisasnya di qisas itu. Dilaksanakan hadnya. Seperti haddul qadhf. Ketika melimbar orang dengan zina. Kamu punya 2 pilihan. Yang satu minta hak kamu. Udah, orangnya dicambuk. Yang kedua, dimaafkan. Kamu mau yang mana? Mau orangnya dilaksanakan hadnya jalan, mau dimaafkan boleh. Oh, saya nggak mau, saya minta orangnya bayar, nggak bisa bayar. Situ. Nah, berarti di situ tidak boleh kita mengadakan apa? Perdamaian. Kenapa ya? Orangnya itu kan punya 2 pilihan. Tapi kalau seperti apa? Orang itu kan membunuh. Kemudian orang itu, saya minta itu orangnya dibunuh. Boleh kita datang. Ya, kamu maafkan dia, nanti dia itu bayar diat. Nanti diat yang kamu minta kita bayar. Boleh, situ. Kenapa? Karena ini namanya fil amwali. Dalam masalah harta, yang murni. Wa ma afdha ilaiha. Atau hak yang lain yang bisa diganti, ditukar dengan harta. Atau mengakibatkan harta. Nah, seperti apa? Cerai. Cerai kan bisa
terjadi masalah antara suami istri, itu istri itu minta diceraikan, cerai itu, suaminya nggak mau. Oh, kita bisa bilang ceraikan dia, nanti dia bayar kamu, boleh. Tapi dia, ya saya mau, tapi harus bayar berapa? 100 juta. Oh, 100 juta, banyak sekali itu. Berarti istrinya itu bayar berapa? 100 juta. Istrinya nggak ngaku 100 juta, mana itu? Baru kita masuk sini bikin apa? Perdamaian. Bikin sulhnya. Udah, jangan 100 juta. Mana istri nggak bisa bayar 100 juta? Berarti apa? Mahar yang kamu bayar itu dikembalikan. Atau gimana, itu sampai jadi damai. Itu sampai suaminya setuju. Di situ boleh. Berarti kita masuk di sana itu bikin perdamaian. Fil amwali wa ma afdha ilaiha. Fil amwal, masalah itu kan harta yang murni. Wa ma afdha ilaiha, atau hak yang mengakibatkan harta, bisa. Yang bisa ditukar dengan harta. Wa huwa naw'an. Sulh, perdamaian itu ada dua macam. Wa huwa naw'anun. Ibra'un. Maksudnya ibra. Maafkan orang langsung. Nah, artinya itu ibra itu menjatuhkan haknya itu kan 100% murni. Tidak minta bayaran. Berarti orangnya seperti apa? Menjatuhkan hutangnya. Udah, saya maafkan. Saya ikhlaskan semuanya itu. Saya maafkan. Boleh. Itu namanya apa? Ibra. Abra'ahu. Lepas. Artinya itu kan memaafkan haknya itu semua. Saya tidak minta kamu apa-apa. Itu udah selesai. Wa mu'awadah. Tukar. Ganti. Haknya harta, uang. Karena orang ini kan tidak bisa bayar. Maka diminta apa? Ganti. Ya udah. Kamu nggak bisa bayar 10 juta. Saya minta motornya. Setuju, ya setuju, ya nggak apa-apa, tukar. Berarti bikin perdamaian dengan apa? Kita mengganti hutang yang kamu tidak bisa bayar, diganti dengan barang. Nah. Nanti kan ada muawadahnya itu, tukar itu ada dua macam. Kalau ibra, katanya fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Iqtisaruhu min ba'dihi ala haqqihi. Hanya dia cukup dari haknya itu mengambil sebagian. Nah, namanya ibra, berarti memaafkan sebagian terus minta sebagian. Nah, iqtisaruhu, mencukupi, itu cukup minta dari haknya itu hanya sebagian saja. Ala ba'dihi, atas sebagian haknya saja. Seperti yang tadi itu ceritanya di zamannya Rasul itu, suruh separuhnya. Berarti dia memaafkan separuh, separuhnya itu kan dibayar. Katanya fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Baik itu haknya itu kan harta atau benda. Harta atau benda. Seperti apa? Harta. Kalau dia pinjam uang 10 juta. Kemudian diminta bayar 10 juta. Orangnya nggak bisa bayar. Nah, maka dia apa? Dia bilang, ya udah saya maafkan kamu itu kan 5 juta. Bayar berapa? 5 juta. Itu namanya apa? Ibra. Dijatuhkan separuhnya, bayar separuh. Karena harta. Atau benda. Nah, benda itu apa? Ustadz Herman ini pinjem apa? Pinjem tanah. Nah, saya apa? Saya mau apa? Mau tanam ini selama setahun, itu gratis, itu nggak bayar. Ustadz Windra bilang, ya silakan, nggak apa-apa. Kamu yang garap tanahnya selama setahun 2 tahun nggak masalah. Nah, setelah 2 tahun, Ustadz Windra itu minta tanahnya dikembalikan. Saya bilang, tuh saya nggak bisa, itu hak saya, itu tanah saya. Tanah kamu. Terjadi masalah.
maka boleh kita masuk di situ kan bikin perdamaian. Walaupun tanah itu benar-benar hanya Ustadz Windra, tapi boleh kita bikin perdamaian. Maka Ustadz Windra bilang, ya udah, separuhnya buat kamu, separuhnya dikembalikan. Berarti dia mengambil dari haknya itu separuhnya saja. Boleh di situ jadi perdamaian. Fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartain. Tidak boleh itu namanya ibra, dimaafkan. Pemaafan itu digantungkan dengan syarat. Nah, saya maafkan kamu dengan syarat memberikan saya ini, memberikan saya itu. Kalau mau maafkan, maafkan. Itu namanya ibra. Tapi kalau dengan syarat, saya maafkan kamu dari 5 juta. Ya udah. Hutangnya berapa? 10 juta. Saya maafkan kamu 10 juta. Dengan syarat apa? Berikan saya motor. Itu bukan namanya ibra. Nah, berarti kamu minta apa? Minta gantiannya. Kalau ibra namanya memaafkan dia itu ikhlas. Sudah. Tidak bayar sama sekali. Hanya yang dibayar itu berapa? Sebagian saja. Nah. Wal mu'awadatu, kalau tukaran, uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Uduluhu, dia memindahkan, pindah dari haknya ke pindah yang lain. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi, dia pindah dari hak dia sendiri, pindah ke barang yang lain atau benda yang lain. Seperti yang tadi, ya. Dari 10 juta akhirnya nggak bisa bayar, maka diminta apa? Motor, bayar motor. Uduluhu an haqqihi ila ghairi, dia pindah dari hak dia itu ke sesuatu yang lain. Baik itu yang lain itu apa? Harta atau benda. Nanti dilihat. Yang kewajiban yang harus dia bayar itu apa? Uang. Karena dia pinjam uang. Maka diminta berapa? 10 juta, bayar 10 juta. Nggak bisa. Ya udah, orang itu kan bilang apa? Saya minta motornya. Berarti mindah dari uang ke barang. Boleh. Atau dia pindah dari barang ke barang yang lain. Kenapa? Karena Ustadz Herman itu kan pinjam motor dulu. Motornya rusak. Berarti harus ganti motor. Nah, maka harus ganti motor. Enggak bisa. Ya udah, kamu nggak bisa beli motor. Saya minta apa? Laptop kamu itu yang bisa. Berarti ganti dengan motor itu dengan laptop yang lain. Boleh. Berarti pindah dari barang ke barang yang lain. Hah? Boleh, boleh. Artinya dia mindah ke sesuatu yang ada harganya. Ya, berarti seperti apa? Ya, udah kamu kerja sama saya itu kan selama setahun. Boleh. Kenapa? Karena pekerjaan itu kan ada upahnya, ada gajinya. Wal mu'awadatu uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Namanya mu'awadah itu dia pindah dari haknya, dari benda itu ke benda yang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Yang namanya mu'awadah itu hukumnya seperti jual beli. Nah, seperti apa? Kan yang wajib dibayar itu apa? 10 juta. Ustadz Herman nggak bisa bayar 10 juta. Maka minta apa? Diganti motor. Berarti seperti Ustadz Herman, Ustadz Windra beli motor itu dengan 10 juta yang tidak bisa dibayar. Mana 10 juta? Sudah dibayar dulu. Berarti hukumnya seperti jual beli. Artinya seperti jual beli. Kalau barang itu berarti boleh dibeli, berarti hukumnya sah. Motor kan boleh. Tapi kalau Ustadz Windra itu minta sesuatu yang tidak boleh dibelikan, atau sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena itu kan tidak bisa. Contohnya, kalau zaman dulu itu namanya budak.
budak perempuan. Budak perempuan yang majikannya sudah bergaul sama perempuan itu sampai perempuan itu melahirkan anak. Ketika majikan itu masih hidup, tuannya masih hidup, perempuan itu namanya apa? Budak. Tapi sudah namanya walad, sudah melahirkan untuk tuannya itu, melahirkan anak tuannya, bukan melahirkan untuk tuannya. Berarti melahirkan anak tuannya. Hah? Nah, sekarang kalau kita bilang Ustadz Herman itu kan punya perempuan itu budak yang namanya walad. Ustadz Herman nggak bisa bayar, hutangnya berapa? 10 juta. Ustadz Indra minta, ya udah saya minta perempuan itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena perempuan itu kan nggak boleh dijual. Nggak sah. Minta ya surat yang lain. Oh saya nggak, itu nggak bisa. Hukumnya seperti hukum jual beli. Ustadz Herman itu sendiri, boleh dia jual perempuan itu? Nggak boleh. Itu namanya budak. Ya, tapi karena dia itu sudah melahirkan anak kamu. Kenapa? Karena kalau Ustadz Herman itu kan mati, perempuan itu langsung merdeka. Jadi dia sendiri hanya dia memanfaatkan perempuan itu dengan apa khidmat apa saja yang lain, tapi mau jual itu nggak boleh. Nah, katanya wa yajri alaihi hukmul bai'. Jadi hukumnya kalau muawad itu kan hukumnya seperti hukum jual beli. Kalau benda itu kan bisa dijual boleh, kalau tidak bisa dijual tidak sah. Itu namanya sulh. Sudah selesai. Kemudian yang berikutnya itu wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan. Ini pembahasan yang lain, beda. Tapi ada beberapa pembahasan yang disebutkan atau dikumpulkan dalam pembahasan ini. Wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin bihaitsu la yatadarraru al-marru bihi. Wa la yajuzu fi ad-darb al-mushtarak illa bi idhni syuraka. Wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan. Boleh untuk seorang dia an yushri'a mengeluarkan bangunan di atas apa nama itu? Rawshan. Rawshan itu apa? Hah? Ini kan dinding, nah, temboknya, tembok rumah kamu ini. Kemudian bangunan yang keluar, bikin kayu, tuh kayak apa? Beranda atau apa? Hah? Teras atas. Ya, teras atas. Ini apa hukumnya? Kamu kan seperti kalau di tanah itu milik kamu itu terserah mau gimana itu boleh. Kenapa? Tanah ini milik kamu. Ah, ini masalahnya apa? Masalah sekarang rumah kamu sini. Rumah kamu itu sini. Itu pintu rumah kamu kemana? Ke jalan umum. Jalan umum ini hak siapa? Bukan hak kamu itu. Namanya hak umum. Oh. Terus boleh saya nambah bangunan di atas, mengeluarkan teras itu. Kenapa? Karena jalan sini namanya jalan umum. Boleh. Katanya boleh. Kamu mengeluarkan apa namanya? Rawshan. Teras atas itu. Boleh. Tapi dengan syarat. Katanya, wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin. Jalan tembus, artinya itu jalan umum. Nah, tapi dengan syarat, boleh kamu menambah di atas. Kenapa? Ya karena hawanya itu nggak dimanfaatkan. Hanya orang itu kan memanfaatkan jalan umum di mana? Kan di bawah. Apa? Jalan kaki, naik kendaraan, naik mobil, ada truk yang lewat situ. Berarti yang atasnya, yang hawanya itu kayak dimanfaatkan ya. Kemudian jalan ini kan jalan umum, bukan haknya seorang. Nah, berarti apa? Katanya boleh kamu nambah, mengeluarkan bangunan baru di atas, nah, teras atas itu. Dengan syarat katanya, bihaitsu la yatadarrarul marru bihi. Dengan syarat orang yang melewati di bawahnya itu tidak kena madarat. Berarti syaratnya itu teras atas itu harus tinggi. Orang yang lewat di bawah
tidak kena. Berarti sesuai dengan kendaraan yang lewat di bawahnya. Apa yang lewat sini? Biasa itu mobil berapa meter. Oh, katanya ada truk. Truk itu berapa meter? 3 meter. Ada kadang truk itu ada sesuatu, ada barang-barang itu kan. Berapa? Ya sampai 4 meter. Boleh. Atasnya itu boleh. Nah, berarti sesuai itu. Tapi ini ulama mengatakan, itu hukumnya apa? Zaman dahulu. Zaman dulu kenapa? Karena waktu itu pemerintah tidak melarang. Syaratnya jangan mengganggu perjalanan orang yang lewat. Tapi hukum ini sesuai dengan zamannya. Diperbolehkan atau tidak? Kenapa? Oh, kalau dibuka bebas ini semua nanti jadi tutup. Jadi apa? Jalannya kenapa? Ini nambah itu akhirnya jalannya tertutup. Jadi, maka ini dikembalikan kemana? Kemaslahatan untuk rakyat. Berarti diperbolehkan atau tidak? Kalau zaman dulu kan diperbolehkan. Kenapa? Karena nggak ada orang itu hawanya itu yang atas itu nggak ada orang yang manfaatkan. Berarti namanya maslahat hak umum. Kalau orang mau menambah bangunan, silakan dengan syarat jangan mengganggu lewatnya orang. Nah, karena itu katanya wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafid, di jalan tembus, artinya itu jalan umum. Karena nanti ada pembahasan lagi itu namanya jalan buntu, jalan yang tertutup dari satu arah. Oh, ini siapa? Kan bukan jalan umum. Berarti yang memiliki jalan ini itu kan ada orang tertentu. Nah, yang memiliki jalan ini siapa? Orang yang di situ, yang sekitar saya. Bukan seperti jalan tembus itu jalan umum, haknya untuk semua orang lewat situ. Tapi kalau jalan tertutup, maka yang boleh lewat situ hanya orang yang tinggal di situ. Orang lain nggak boleh masuk sana. Kenapa? Karena kamu tidak punya rumah di sana. Nanti ada pembahasannya. Wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin. Jalan tembus. Dengan syarat bihaitsu la yatadarrarul marru bihi. Dengan syarat orang yang melewati di situ, orang yang lewat di situ tidak kena madarat dari bangunan tambahan. Kemudian kalau pemerintah itu kan membolehkan, tapi kalau melarang walaupun tidak ada madarat sama sekali itu tidak boleh. Wala yajuzu fid darbil mushtarak. Menambah bangunan teras atas itu wala yajuzu, tidak diperbolehkan fid darbil mushtarak. Artinya jalan buntu itu yang tertutup dari satu arah. Kenapa? Karena di jalan ini haknya siapa? Haknya semua orang yang tinggal di sini. Jadi semua orang itu kan punya hak manfaat. Nah, karena orang yang memiliki manfaat di situ orang tertentu. Berarti kita bisa minta izinnya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang bisa. Tapi kalau seperti jalan umum, hak siapa? Semua umat. Kalau mau minta izin, sama siapa? Sama semuanya, nggak bisa. Berarti kita minta izin dari mana? Dari pemimpin. Kalau membolehkan, ya udah selesai. Kalau tidak membolehkan, jangan, tidak boleh. Tapi kalau jalan yang tertutup, ya, jalan buntu itu kan tertutup. Berarti hak ini yang melewati di sini itu siapa? Hanya orang tertentu. Berarti ketika kamu menambah, berarti kamu apa? Menghalangi mereka. Dari apa? Dari matahari, dari angin. Itu. Berarti tidak boleh kamu menambah kecuali mereka itu mengizinkan. Wala yajuzu fid darbil mushtarak. Ad-darb, jalan buntu itu yang namanya mushtarak. Yang di situ ada beberapa hak untuk beberapa orang, bukan untuk satu orang. Kalau memang jalan itu haknya untuk semua. Kenapa?
karena jalan ini itu tersisa dari sebagian dari rumah kamu, sebagian dari ini itu semuanya. Berarti semuanya itu kan punya hak di situ. Tapi kalau ini enggak, jalan ini semuanya itu, tanahnya itu milik saya, tapi saya membolehkan mereka itu kan masuk sana. Berarti boleh saya bangun di situ. Kenapa? Karena tanah itu kan milik saya sendiri. Tapi kalau tidak milik orang, hanya hak umum, harus kamu minta izin. Wala yajuzu fi dar mustaraki illa bi idzni syuraka. Kecuali dengan izin semua orang yang tinggal di situ. Yang namanya syuraka siapa? Nah, yang punya bagian di situ siapa? Semua orang yang pintu rumahnya tembus di sana. Oh, pintunya di situ. Kan contohnya kita di sini. Ini rumah sana, rumah situ. Saya rumahnya sini. Berarti ini namanya apa? Jalan tutup. Kenapa? Karena di sini ada bangunan. Ini rumahnya Ustaz Windra, ini rumah Ustaz Khalid, itu semua. Yang pintu rumahnya ke sini siapa? Semuanya kecuali saya. Kenapa? Pintu rumahnya di belakang. Jadi saya tidak punya hak di sini. Kenapa? Karena saya tidak lewat sini. Jalan ini yang di tengah ini hak untuk siapa? Semua orang yang pintunya itu kan tembus terbuka ke ruangan itu atau jalan itu, ke gang ini. Kalau saya itu pintunya itu kan di sana di belakang. Oke, saya nggak punya hak di situ. Berarti kalau Ustadz Winter itu mau bangun, minta semuanya itu izinnya. Diizinkan boleh. Harus minta izin saya enggak. Kenapa? Ya pintu kamu bukan di sini. Oh, saya mau buka pintu di sana. Tidak boleh. Kecuali mereka itu izinkan semua. Kenapa? Karena kamu tidak punya hak di sana. Mereka mengizinkan, boleh. Nah. Wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi idzni syuraka. Kecuali orang yang punya hak di situ, semuanya mengizinkan. Izinkan boleh. Tidak mengizinkan, tidak boleh. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak. Wala yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni syuraka. Nah, ini masalah baru. Dalam yang namanya darbil mushtarak ini, jalan tutup ini, jalan buntu ini yang tertutup. Setiap rumah itu kan punya pintu. Nah, maka contohnya saat Abdul Khalik di sana, pintunya mana? Di tengah rumahnya. Nah, mau memajukan rumahnya di pintu kan masalah pintu sekarang. Bayajuz taqdimul bab, memajukan pintu rumahnya. Contohnya kalau Abdul Khalik, pintu rumahnya di mana? Di tengah. Mau memindahkan pintunya kemana? Oh, mau ditutup di sini, dimajukan sedikit, berapa? 2 meter ke depan. Buka. Nah, mau dibuka dari mana? Dari kamarnya. Boleh. Itu boleh. Nah, ke depan. Ke depan artinya depan yang mana? Jalan terbuka. Jalan terbuka mana? Sana. Berarti mau memajukan pintunya, dipindahkan dari tengah ke depan sedikit, boleh. Tapi mau dimundurkan, nggak boleh. Kecuali minta izin. Oh, kenapa? Karena sekarang pintu rumah kamu itu kan di tengah. Berarti kamu hanya punya hak memanfaatkan di mana? Dari pintu ke depan. Ya. Kenapa? Karena jalan ini jalan umum. Untuk semua orang yang tinggal di sini. Berarti hak kamu hanya dari pintu ke depan. Berarti depan itu masih kamu punya hak. Boleh majukan itu, pindahkan pintunya ke depan, boleh. Kenapa? Karena di situ masih termasuk hak kamu juga. Tapi kamu boleh memanfaatkan yang belakang? Tidak boleh. Kenapa? Yang belakang itu kan haknya orang lain. Nah, saya mau pintunya dimundurkan ke belakang. Berarti kamu mengambil hak siapa? Yang belakang kamu ini. Ya. Nah, maka harus kamu minta izin. Ini semuanya dalam apa? Kalau tanah ini itu tidak miliknya pribadi. Nah, tapi kalau ini, karena
ternyata jalan ini jalan umum, berarti tanah yang di depan pintu rumah Ustaz Abdul Khalik itu milik siapa? Bukan milik dia. Ini bukan milik dia, yang sini bukan milik dia, itu semuanya. Berarti dia tidak boleh mundur. Nah, boleh maju, boleh. Tapi mundur nggak boleh. Kecuali minta izin. Kenapa? Karena kalau kamu mundur berarti mengambil hak yang belakang. Haknya orang yang belakang kamu. Nah, itu harus kamu minta izin. Tapi kalau mau maju, ya hak kamu itu masih depan. Boleh. Itu kapan? Ketika kita bilang, tanah ini bukan miliknya orang dari mereka. Tapi kalau ini, tanah ini, kenapa? Kita mau bangun. Maka kita sepakat, setiap orang harus tinggal 2 meter dari tanah dia. Kenapa? Biar jadi sini 4 meter itu jalan untuk semuanya. Berarti saat Sulaiman sana itu kan punya tanah, sini punya tanah, saat Khalid punya tanah, saat Winter punya tanah. Terus dari setiap orang itu kosongkan itu atau sisa itu berapa? 2 meter. Untuk apa? Untuk jalan. Untuk parkir mobil. Berarti tanah yang saya tinggalkan ini milik siapa? Milik saya pribadi, bukan milik umum, milik saya pribadi. Berarti di situ boleh kamu memajukan pintunya, dimundurkan. Kenapa? Karena orang yang belakang kamu itu kan tidak punya hak. Tanah yang kamu di situ kan itu tanah kamu pribadi. Jelas? Kenapa? Karena tanah ini bukan tanah umum. Memang tanah dari setiap orang itu kan sisakan dari tanah itu kan 2 meter. Berarti yang 2 meter itu depan rumahnya Ustaz Sulaiman milik siapa? Milik dia sendiri. Sampai mana? Sampai tengah. Berarti dari tengah sampai rumahnya itu milik dia. Ustaz Abdul Khalid juga seperti itu. Ustaz Winter juga seperti ini. Yang sini sama semua. Berarti kalau situ ternyata tanah ini bukan milik umum, hanya setiap orang itu kan milik pribadi. Boleh kamu maju, mundur, terserah. Tapi kalau ini enggak, Ustaz Wendra itu milik kamu yang terbatas di mana? Pintu rumahnya terakhir. Berarti dari luar itu sudah bukan milik kamu. Namanya apa? Hak umum. Berarti sekarang ketika kamu masuk di rumah, apa? Kamu beli rumah. Ketika beli rumah, hanya kamu beli rumah. Berarti tanah yang di depan itu nggak termasuk miliknya. Maksudnya hak milik, hak umum. Sekarang ketika kamu masuk rumah, pintu rumahnya di mana? Di tengah. Berarti hak kamu memanfaatkan dari mana? Dari pintu rumahnya kamu ke depan. Belakang tidak boleh. Kenapa? Belakang itu kan haknya orang lain. Oh, saya mau memindahkan pintunya ke belakang. Tidak boleh. Kenapa? Belakang itu kan haknya orang lain. Iya. Nanti seperti Ustaz Abdul Khalid. Mau mundur, mau maju, boleh. Mundur nggak boleh. Kenapa? Kalau kamu mundur, berarti mengambil sebagian dari haknya Ustaz Windra. Karena Ustaz Windra kan haknya dari sini ke depan. Kecuali orang yang di akhir jalan. Nah, belakangnya sudah nggak ada orang. Terserah. Mau mundur, mau maju, silakan. Kenapa? Karena semua yang sini itu kan jadi hak kamu, itu memanfaatkan. Nggak ada orang yang belakang kamu. Itu yang maksudnya. Wa yajuzu taqdimul bab. Boleh memajukan pintu rumahnya. Fid darbil mushtarak. Artinya tanah yang haknya umum untuk semuanya. Tapi namanya darbil mushtarak, jalan buntu yang tertutup. Nah, tapi kalau jalan umum, jalan tembus sana sini nggak boleh. Kecuali izin dari mana? Dari semua itu, dari pemerintah. Boleh atau tidak diperbolehkan. Wala yajuzu ta'khiruhu, tidak boleh dimundurkan atau dipindahkan ke belakang. Illa biizni syuraka, kecuali dengan izin orang yang punya hak di situ. Mereka mengizinkan, boleh. Tidak mengizinkan, hukumnya tidak sah. Tidak boleh kamu. Kalau mereka ini, kenapa dimasukkan masalah ini dalam bab sulh? Kalau ternyata sebagian setuju, sebagian tidak.
Contohnya, Abdul Khalik datang minta Ustaz Windra setuju. Kenapa? Karena dia mau mundurkan pintunya. Ternyata Ustaz Windra nggak mau. Tidak diizinkan. Kalau Ustaz Sulaiman harus diminta izinnya. Tidak. Kenapa? Karena Ustaz Sulaiman tidak punya hak di belakang. Hak kamu di depan. Berarti Ustaz Abdul Khalik hanya minta orang yang belakang dia. Siapa? Ustaz Windra sama Ustaz Herman. Kenapa? Karena mereka itu kan belakang. Ustaz Windra nggak setuju, Ustaz Herman nggak setuju. Tapi Ustaz Abdul Khalik kan butuh itu, mau mundurkan pintunya. Bayar. Berarti apa namanya? Bikin sulh. Supaya mereka setuju, bayar. Ini nggak setuju, gimana dia membutuhkan? Ayo. Kalau kamu izinkan, saya bisa bayar. Bayar. Maka dia mengizinkan tapi dengan bayaran, ya boleh. Di situ akhirnya itu kan dimasukkan di dalam babul sulh. Kenapa? Karena kita bisa bikin perdamaian. Kenapa? Ustaz Abdul Khalik itu kan membutuhkan pintu rumah itu kan dimundurkan. Tapi yang orang yang belakang itu kan nggak setuju, jadi masalah. Ya kita bisa menyelesaikan masalahnya apa? Bayar mereka. Bayarlah. Ya udah dibayar, udah selesai. Itu namanya babul sulh. Nah. Allahu a'lam. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bukan sama kita, bukan gitu, dan ada zakat yang akan kita keluarkan tahun ini. Ada sebentar, ada orang yang ya. Jadi ada zakat yang akan kita keluarkan tahun ini. Salah satu orang yang boleh dapat zakat kan yang punya hak. Ya. Nah, kita ngomong sama dia ini saya zakat sekian, ngomong sama saya ini zakat buat kamu tapi dari saya itu. Tapi orangnya harus diserahkan uangnya dulu. Ya, tapi tidak boleh disyaratkan. Tidak boleh disyaratkan ketika bayar. Boleh sepakat dulu. Ini karena kamu bayar, karena kamu punya hutang, nggak bisa lunasin. Saya ada zakat, ya, ada zakat. Saya memberikan kamu zakat dari bagian gharim, ya, dari bagian gharim. Kemudian untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Saya serahkan ini zakat karena kamu itu kan hak, termasuk orang itu kan yang menerima zakat. Saya bayar. Tapi kalau disyaratkan dari awal, saya bayar zakat dengan syarat harus kamu bayar, nggak boleh. Jadi saya mau berusaha. Ya ngobrol, setuju sebelum dibayar. Sebelum bayar zakat nggak ada. Tapi harus tahu, setuju ini orangnya itu setelahnya dia itu, kalau orangnya sudah menerima zakat nggak mau bayar, termasuk zakatnya nggak sah, tetap sah. Orangnya memiliki zakat itu. Orangnya berdosa karena tidak memenuhi perjanjian. Nah, kemudian yang kedua, boleh kita melakukan seperti itu. Kita sepakat sebelumnya, boleh. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh kenapa? Seperti kita tidak mengeluarkan zakat. Berarti zakat yang kita keluarkan kembali lagi kepada kita. Nah, hukumnya hanya makruh. Karena makruh dari haditsnya Rasulullah SAW, al-aidu fi hibatihi kal-aidu fi qai'ihi. Orang yang memberikan hadiah kemudian tarik lagi, seperti orang muntah terus makan muntahan dia. Jadi misalkan kita aja kita bilang kamu termasuk orang yang buta, kamu orang yang tidak menerima zakat. Ya, aku ada zakat. Jadi sebenarnya sih kalau kita memberi zakat itu silakan. Ada rasa gitu. Ya. Itulah zakat ada itu Boleh.
Sampai sana boleh. Terus yang mau tanya itu orang yang haji, dia mungkin karena semasa hidupnya ya ada waktu tapi tidak ada tenaga, ada waktu ada apa nanti sekarang sudah cukup tua, mungkin sebelumnya tidak, ya belum ada panggilan lah, belum ada keinginan dan sebagainya, kemudian sudah tua ini tapi belum haji, ada sudah mampu, ya itu boleh dalam kondisi dia masih hidup di badan dihajikan orang lain. Walaupun dia masih hidup. Walaupun orangnya masih hidup. Berarti badal haji bukan hanya orang meninggal. Orang sudah nggak bisa berangkat. Tidak mungkin ya. Ya, kenapa? Sudah tua, sakit. Hanya kenapa? Orang ini sudah nggak bisa. Karena sudah tua, nggak bisa berangkat. Ya udah, badalkan aja. Hah? Iya, badal. Nanti kan orangnya yang haji itu atau umrah sama, karena bisa haji atau umrah. Kita membadalkan orang dengan umrah, boleh. Baik itu kan umrah yang wajib atau yang sunnah, berangkatkan orang itu. Kenapa? Orang tuanya sudah sakit atau sudah tua, tapi orangnya mau dapat pahala umrah. Orangnya sudah umrah berapa kali, tapi sekarang boleh dia membadalkan. Kalau masih sehat, boleh. Harus dia berangkat sendiri. Orang itu masih bisa berangkat. Orang yang sehat bisa itu. Hah? Iya, orang itu masih bisa. Itu nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena kan termasuk mampu orang itu kan bisa berangkat. Bisa artinya berangkat itu apa? Bisa, contohnya itu bisa jalan kaki. Oh, nggak bisa. Tapi bisa bawa kursi. Tetap namanya bisa. Kecuali kalau ya memang saya bisa kursi roda bisa. Tapi yang dorong siapa? Nggak ada. Berarti harus ada salah satu keluarganya. Oh, saya nggak mampu untuk membawa satu orang. Nah, dia bisa naik kursi roda. Tapi yang dorong siapa? Harus ada keluarga. Atau kalau dibawa ke kamar mandi, dia nggak bisa sendiri. Harus ada orang yang nemani dia. Nah, kita sekarang lihat. Kamu ini mampu bayar orang. Bisa, harus kamu bayar. Harus bayar orang. Tapi itu wajib ketika haji, wajib. Orang ini mampu untuk haji. Dia mampu sendiri itu bisa berangkat. Ya. Tapi saya nggak bisa jalan. Saya pakai kursi roda. Atau ke kamar mandi itu harus ada orang itu yang dampingi. Ya. Berarti kamu bisa bayar orang. Siapa? Salah satu keluarga. Artinya itu kan memberikan apa? Bukan upah. Bayar kan orang itu kan dibawa ke haji itu kan orangnya harus haji. Berarti bisa bayar orangnya haji atau bisa bayar orangnya umrah. Ya, harus bayar. Tapi nggak bisa. Saya punya untuk satu orang, berarti untuk pribadi. Nggak ada orang yang mau atau saya nggak mampu untuk bayar orang lain. Berarti apa? Namanya bayar orang lain untuk haji tadi. Saya mau tanya, kalau misalkan kalau dalam kasus yang suami istri yang jadi karena suami itu menahan istri berarti harus bisa rumah. Nggak wajib pisah rumah, tapi nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Ah? Nggak boleh, kalau itu nggak boleh. Ya harus, namanya perempuan jenabi sudah cerai. Tidak harus bisa rumah. Enggak. Tapi perempuan itu sudah nggak boleh seperti biasa dulu sama laki-laki itu. Oh, karena dulu kan namanya suami, laki duduk bareng itu nggak.
Sekarang apa? Udah cerai, cerai satu. Berarti ya apa? Pisah. Pisah di mana? Di rumah. Berarti orangnya itu laki-laki itu masuk keluar itu nggak ketemu sama istrinya. Atau ketemu hanya seperti biasa orang. Ya ketemu lihat itu boleh. Tapi khalwat seperti tinggal satu kamar, tuh duduk bareng itu nggak boleh. Sampai ya masa iddahnya. Berarti kalau dia rujuk mengembalikan istrinya dalam masa iddah sudah kembali lagi. Ya, nggak wajib. Sunnahnya sunnah ada saksinya. Tapi kalau ketika suami bilang itu, saya kembalikan kamu, udah langsung kembali. Istri nggak setuju, walaupun nggak setuju. Kalau dalam masa iddah, tidak wajib perempuan itu kan setuju, tidak wajib ada saksi, hanya sunnah aja ada saksi. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, ya yang pertama itu harus dengan akad baru. Wah iya, tuh. Tapi kalau perempuan itu kan punya anak di situ, boleh tinggal sama anaknya. Nah, tapi kalau enggak, saya mau pindah ke rumah orang, silakan pindah. Suaminya mau kembali lagi sama istri itu, masa itu sudah habis, berarti harus dengan akad baru, mahar baru, kemudian setuju perempuan, orang setuju atau enggak? Enggak setuju. Saya udah namanya nikah baru. Tapi nikah baru dengan talak yang sisanya saja. Sama. Ya, kalau talaknya 3 sudah, itu sudah sulit. Berarti perempuan itu harus nikah sama orang baru. Nah, harus nikah sama orang baru, nikah yang resmi syar'i, kemudian terjadi hubungan antara perempuan itu sama suaminya yang baru, cerai, selesai iddah baru. Tapi kalau semua yang baru itu lebih baik daripada yang pertama, ya ada. Misalkan kita maksa istri untuk jadi saya nggak mau masuk ke sana. Kita daripada kita sudah kayak gini di rumah juga nyaman, kita mau balik aja. Bilang sama suaminya balik aja ke rumah orang tua. Maksudnya apa? Kalau maksudnya cerai, jadi cerai satu. Kalau maksudnya enggak, cuman biar nggak jadi nggak jadi pertengkaran di rumah. Ya kamu ke rumah orang tua sampai reda baru. Artinya itu hanya pulang ke rumah orang tua, tinggal di sana aja itu. Itu kalau ketika suami mengucapkan balik, niatnya sudah cerai. Iya, kalau niatnya cerai, sudah. Hah? Maksudnya apa? Dia berubah. Jangan tanya maksudnya apa. Udah. Iya, nanti itu perempuan itu kan punya haknya nanti itu. Tapi kan jangan ditanya waktu. Nah, kenapa? Kadang tujuannya nggak cerai, tapi kalau masih marah itu, waktu maksudnya cerai. Iya, padahal itu maksudnya nggak. Kalau sekarang sudah. Kalau maksudnya ketika mengucapkan maksudnya cerai, sudah cerai. Walaupun ketika kita tanya maksud kamu, maksudnya itu enggak cerai, berdosa. Iya. Kalau dia bilang itu, kalau istri bilang kalau begini itu kan lebih baik cerai, ya udah itu apa maksudnya? Kalau maksudnya sudah, artinya udah cerai, berarti jatuh cerai. Tapi kalau maksudnya maksudnya itu kamu di rumah aja, di rumah orang tua dulu. Allah.